Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. 2 hari berlalu, Xiaoyan berdiri di puncak gunung dan melihat banyak sosok yang melesat menuju pegunungan dari segala arah. "Ayo pergi," kata Xiaoyan melambaikan tangannya. Tubuhnya melesat menuju pegunungan. Xiaoyi dan lainnya mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiaoyan akhirnya tiba di tujuan. Mereka melihat banyak sosok manusia dengan padat berdiri di sekitar tempat peninggalan kuno yang ditutupi penghalang segel. Xiaoyan menyapu matanya ke orang-orang di sekitarnya dan menemukan setidaknya ada 5 douzun bintang 5 yang juga datang. Menghancurkan teriak satu suara yang tiba-tiba terdengar ketika satu kekuatan menghantam ke arah penghalang spasial menyebabkan ruang menjadi semakin tipis sebelum akhirnya melenyapkan penghalang spasial dan peninggalan kuno akhirnya terbuka. Mata banyak tatapan segera menjadi cerah ketika melihat penghalang spasial yang telah dihancurkan. Mereka dengan cepat bergegas menuju tempat peninggalan kuno. "Cepat mundur," kata Xiaoyan dengan ekspresi sedikit berubah sementara yang lain bergegas masuk. Dia menarik Ziyan dan dengan cepat mundur. Xiaoyi dan lainnya juga bereaksi dengan cepat. Ketika kelompok Xiaoyan mundur, ledakan yang keras tiba-tiba muncul dari tempat penghalang spasial yang hancur. Mereka yang pertama kali bergegas masuk segera tersapu ke segala arah oleh kekuatan spasial yang liar dan kejam. Dalam sekejap riak spasial yang liar dan kejam memusnahkan mereka. Kekuatan segel spasial yang menakutkan, bahkan setelah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Sungguh layak menjadi peninggalan Douseng, gumam Xiaoyi dan lainnya dengan ekspresi terkejut ketika mereka melihat kekuatan spasial penghancur yang menakutkan. "Ayo pergi, orang-orang itu terlalu ceroboh," kata Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi cahaya yang melesat ke tempat peninggalan kuno. Di saat yang sama banyak ahli yang juga melesat ke arah yang sama. Kelompok Xiaoyan akhirnya tiba di bangunan yang sangat besar yang tampak seperti gunung kecil. Warnanya yang merah cerah tampak seperti api yang membubung melonjak darinya di tengah lautan tulang-tulang putih yang berserakan. Para ahli lain di sekitarnya juga nampak linglung karena luasnya bangunan besar berwarna merah cerah ini. Mereka saling memandang dan merasa terguncang. Kemegahan semacam itu memang layak menjadi tempat yang ditinggalkan seorang Douseng. Xiaoyan memimpin semua orang dan perlahan mendarat tak jauh dari rumah Douseng. Pada saat ini, banyak ahli juga terus berdatangan. Namun, tidak ada yang berani memimpin melangkah masuk. Xiaoyan menyilangkan tangannya di dada dan menunggu dengan tenang, namun dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya dan melihat Feng Qin'er tengah menatapnya dengan dingin. Cukup banyak orang dari paviliun petir angin ada di samping Feng Qin'er yang juga menatap kelompok Xiaoyan dengan dingin. Mata Xiaoyan menyapu kelompok Feng Qin'er. Di samping Feng Qin'er ada seorang pria muda berambut putih berusia 30 tahun dari suku Iblis Phoenix. "Qin'er, apa itu orangnya yang kamu katakan memiliki darah Phoenix kuno?" kata Feng Lun yang juga melirik Xiaoyan. "Iya, namun tidak disangka dia sudah menjadi Douzun," kata Feng Qin'er mengatupkan giginya dan berbicara dengan enggan. "Kamu juga akan menerima warisan dari suku Iblis Phoenix. Pada saat itu, kamu mungkin akan menerobos ke kelas Douzun," kata Feng Lun tersenyum tipis. "Serahkan saja Xiaoyan itu padaku. Tidak peduli apakah dia menyembunyikan darah Phoenix kuno itu atau tidak, aku akan memeriksanya. Bahkan jika dia sudah menelan darah kuno itu, kita juga memiliki cara untuk memperbaiki darahnya," kata Feng Lun. Feng Qin'er mengangguk sedikit. Meskipun Xiaoyan telah maju ke kelas Douzun, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap Feng Lun di sampingnya. Feng Lun telah menerima warisan lebih awal dan sudah mahir dalam menggunakan kekuatan yang diwarisi dan berada di peringkat 10 besar suku Iblis Phoenix. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk berurusan dengan Xiaoyan. Ada jalan menuju surga namun kau tolak. Sebaliknya, kau memilih untuk masuk ke neraka. Karena kamu ada di sini jangan menyalahkan kalau kamu akan kehilangan, pikir Feng Qin'er tersenyum dingin saat dia menatap Xiaoyan. Xiaoyan hanya melirik Feng Qin'er sebelum menarik matanya dari tatapan Feng Qin'er yang dingin. Dia juga bisa merasakan niat membunuh dari Feng Lun yang meluncur ke arahnya. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat Feng Lun yang sudah mencapai kekuatan Douzun pada usia seperti itu.
Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari Feng Qin'er dan menyapu matanya ke sekelilingnya dan menemukan cukup banyak musuh-musuh lama, seperti lembah sungai es, Sekte Xuan yang mendalam, yang melihatnya dengan permusuhan terhadapnya dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Tidak disangka bocah ini juga di sini. Jika tidak ada Klegu saat itu, aku sudah lama menangkapnya. Saat memasuki peninggalan kuno dan ada kesempatan, aku akan membunuhmu, pikir Bing Zunze yang menatap Xiaoyan dengan dingin. Tak disangka aku bisa bertemu dengan bocah ini di tempat ini. Tanpa perlindungan menara pil, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa bertingkah, gumam Centin, ketua Sekte Xuan yang mendalam dengan kejam. Xiaoyan, kamu juga di sini? Satu suara halus tiba-tiba mengejutkan Xiaoyan dari jarak dekat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Hoer yang menatapnya dengan cantik di samping Tang Chen. Teman muda Xiaoyan, sudah lama kita tidak bertemu. Kamu masih seperti biasanya, kata Tang Chen di depan banyak tatapan sekitarnya. Dia memimpin kelompoknya menuju Xiaoyan dan menangkupkan kedua tangannya seraya tersenyum. Ketua Tang terlalu sopan. Anda telah menjadi lebih kuat beberapa tahun ini, kata Xiaoyan buru-buru menjawab sambil tersenyum. Sebagai salah satu faksi besar di dataran tengah, tindakan Tang Chen menarik perhatian cukup banyak orang. Feng Qin'er, Bing Zunze dan lainnya tanpa sadar mengerutkan kening mereka saat melihat itu. KM telah maju ke kelas Douzun. Kecepatan seperti ini membuatku merasa malu, kata Tang Chen seraya menyapu tubuh Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar itu. Apa ketua Tang juga datang karena peninggalan kuno ini? Tanya Xiaoyan. Peninggalan kuno yang ditinggalkan oleh seorang doseng sangat langka. Karena telah muncul, aku perlu datang dan melihatnya, kata Tang Chen tersenyum seraya menyapu matanya ke sekelilingnya. Dia menemukan cukup banyak faksi besar yang hadir memiliki permusuhan terhadap Xiaoyan. Teman muda Xiaoyan, situasimu saat ini sepertinya tidak begitu baik, kata Tang Chen. Keberuntunganku memang buruk, kata Xiaoyan melambaikan tangannya dan berbicara dengan santai. Jika kamu membutuhkan bantuanku, kamu bisa bertanya padaku. Saat itu, kamu telah membantuku memurnikan pil obat. Aku masih berhutang budi padamu, kata Tang Chen. Aku pasti akan datang dan mencari bantuanmu saat tiba waktunya, kata Xiaoyan tersenyum. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menyapu matanya ke sekelilingnya. Saat ini, bangunan besar telah ditempati oleh lautan manusia. Meskipun begitu, tidak ada yang berani memulai melangkah lebih dekat ke bangunan besar itu. Beberapa waktu kemudian, tanah tiba-tiba bergetar dan semua orang segera melihat pintu merah besar yang tiba-tiba perlahan terbuka, menyebabkan semua tatapan langsung menjadi panas. Sebagian orang yang tidak bisa mengendalikan diri segera bergerak dan muncul di luar terowongan. Namun terowongan hitam itu tiba-tiba berubah menjadi merah terang dan tanah mulai perlahan terbelah memperlihatkan lahar panas di dalamnya. Di saat yang sama, dinding terowongan yang luas tiba-tiba menembakkan banyak pilar api biru dan mengubah mereka yang bergegas masuk menjadi tumpukan abu. Kekacauan berlanjut sesaat sebelum akhirnya menjadi tenang. Mereka saling berhadapan dan nampak pucat di bawah ancaman kematian. Sementara semua orang nampak pucat, faksi besar akhirnya mulai bertindak. Jalur api itu mungkin berbahaya, tetapi tidak memiliki ancaman yang mematikan bagi mereka. Douqi yang kuat segera melonjak keluar dari tubuh mereka saat mereka meluncur ke dalam terowongan api. Teman muda Xiaoyan, kamu memiliki api surgawi. Kemungkinan jalur api ini tidak akan dapat menghentikan kelompokmu. Ayo bergerak, kata Tang Chen tersenyum. Tang Chen melambaikan tangannya dan api petir 9 naga melonjak di tubuhnya dan membungkus kelompoknya. Xiaoyan tersenyum saat melihat itu. Dia melambaikan tangannya dan api 3000 hijau giok melonjak dari tubuhnya dan membungkus Xiaoyi dan lainnya. Tang Chen di sampingnya tiba-tiba berubah ekspresinya ketika melihat api 3000 hijau giok yang melonjak, menyebabkan api petir 9 naga nampak bergetar hebat. Api petir 9 naga memancarkan raungan naga yang mengandung rasa takut di dalamnya. Api surgawi ini, mengapa ini benar-benar berbeda dari sebelumnya? Pikir Tang Chen terkejut saat dia melihat api kehitaman yang melonjak di tubuh Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat api surgawi yang dapat menyebabkan 9 naga api petir menunjukkan emosi seperti itu. Ketua Tang, aku harus masuk lebih dulu, kata Xiaoyan mengabaikan ekspresi Tang Chen yang tercengang.
Xiaoyan melambaikan tangannya dan api hitam menarik Xiaoyi dan lainnya menuju ke jalur api yang sangat panas. Pada saat ini, cukup banyak ahli yang maju dengan seluruh kekuatan mereka dan douchi yang kuat menutupi tubuh mereka. Sementara itu kelompok Xiaoyan dengan santai menyerbu ke jalur api yang semakin panas di depan banyak tatapan tertegun. Sungguh layak menjadi peninggalan seorang Doseng. Jalur api ini sebenarnya sangat panjang. Sepertinya beberapa orang akan menjadi tidak beruntung, kata Xiaoyi. Bukankah di depan itu adalah kelompok lembah sungai es, kata Tian Huo menyapu matanya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok besar douchi es tidak jauh di depan. Bing Zunze yang merasakan kelompok Xiaoyan di belakang segera mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat dan menghilang dari pandangan kelompok Xiaoyan. Orang kuat itu, apa mereka berlari begitu cepat karena takut kita akan menyerang mereka, kata Xiong Zan dengan jijik saat melihat itu. Xiaoyan melambaikan tangannya dan kecepatan mereka tiba-tiba meningkat. Namun ekspresi mereka nampak terkejut saat melihat lembah sungai es yang telah menghilang. Tidak mungkin kecepatan mereka melebihi kita, kata Xiaoyi mengerutkan keningnya. Xiaoyan mengurangi kecepatannya. Matanya melihat ke bagian dalam jalur api yang nampak masih panjang. Jalur api ini terlalu panjang. Apakah akan berakhir di depan kita? Kata Xiong Zan dengan tidak sabar. Xiaoyan tiba-tiba terkejut saat mendengar itu dan segera menurunkan tubuhnya. Matanya berkedip seolah dia telah memahami sesuatu dan berbicara dengan suara yang dalam. Jalan jalur api ini adalah jebakan. Jalan di depan kita bukanlah jalan yang benar. Jika kita terus melakukan perjalanan melalui jalur api, douchi di dalam tubuh kita akan habis cepat atau lambat. Jadi di manakah pintu masuk yang sebenarnya? Tanya Xiaoyi sambil melihat ke arah dinding merah di sampingnya. Apakah ada orang yang mencoba untuk memecahkannya dengan kekerasan? Xiaoyan berpikir dengan dalam, matanya tiba-tiba bergeser ke bawah dan berhenti di magma kental sebelum berbicara. Sepertinya Bing Zunze telah menemukan pintu masuk yang sebenarnya di bawah. Maksudmu jalannya bukan di depan tapi di bawah? Tanya Xiaoyi dengan heran. Douseng ini memang licik, bukan orang biasa yang akan melompat ke magma tanpa alasan, kata Tian Huo tertegun. Tidak heran Bing Zunze meninggalkan kita. Mereka sebenarnya tidak mau kita menemukan jalan masuk yang benar, kata Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan membawa kelompoknya menyelam memasuki magma. Beberapa waktu kemudian mereka merasakan kaki mereka sekali lagi berdiri di atas tanah yang dingin. Ekspresi terkejut segera menutupi wajah mereka saat mereka melihat ke atas dan menemukan beberapa sosok manusia yang bergegas melewati jalur api sebelumnya. Jika mereka benar-benar mengikuti jalur api yang begitu panjang, kemungkinan mereka akan tersesat. Jalur api itu sebenarnya membodohi semua orang, kata Xiaoyan menghela napas lega. Xiaoyi dan lainnya juga tanpa sadar tersenyum saat mendengar itu. Tampaknya hanya mereka yang beruntung yang bisa masuk, kata Xiaoyi tersenyum. Masalah menemukan buah jiwa akan diserahkan kepada Ziyan, kata Xiaoyan melihat ke arah Ziyan. Itu masalah kecil, serahkan padaku, kata Ziyan mengangguk. Xiaoyan tersenyum saat melihat itu. Tubuhnya berubah menjadi bayangan yang melesat. Xiaoyi dan lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka akhirnya muncul di ruangan dan menemukan cukup banyak orang yang telah tiba, di antaranya suku iblis Phoenix dan lembah sungai es. Kemunculan kelompok Xiaoyan juga menarik perhatian semua orang. Bing Zunze sedikit mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan menemukan misteri jalur api dengan begitu cepat. Xiaoyan mengabaikan semua tatapan. Matanya tertuju pada pintu batu yang sangat berat dengan 10 boneka bumi yang menjaganya. Sepertinya harta kuno itu ada di balik pintu batu itu, kata Xiaoyi. Benar, ada riak spasial di atasnya. Sepertinya kita tidak bisa membukanya dengan paksa. Kunci untuk membukanya kemungkinan besar terletak pada 10 boneka itu, kata Xiaoyan mengangguk sedikit. Matanya menyapu ke sekeliling dan menemukan semua mata yang berhenti pada 10 boneka itu. Sepertinya mereka juga menyadarinya. Saat ini kita tidak perlu menyerang. Biarkan orc lain yang melakukannya, kata Tian Huo tersenyum. Sementara kelompok Xiaoyan tetap diam, seorang pria tua Douzun perlahan melangkah keluar di depan banyak tatapan. Douchi yang luas melonjak di tubuhnya saat dia langsung berjalan ke pintu besar yang dijaga 10 boneka bumi.
Ketika Douzun itu berada di jarak yang dekat dengan pintu batu, 10 boneka bumi nampak bergerak dan menatap pria tua-tua itu. Tangan mereka mengepal dan cahaya perak melonjak akhirnya berubah menjadi 10 tombak panjang yang muncul di tangan mereka. 10 boneka bumi membawa angin kencang saat menyerang lelaki tua itu. Hanya sepasang boneka rusak. Berani menyerangku, kata Lohun tertawa keras saat melihat itu. Dia menyerbu ke dalam kelompok boneka tanpa senjata apapun di tangannya. Doki yang kuat melonjak setiap kali dia mengayunkan tinjunya dan memaksa boneka itu mundur. Lohun langsung memaksa mundur 3 boneka dengan telapak tangannya. Dengan kekalahan yang terus-menerus, 10 boneka bumi tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Petir melintas di mata mereka saat mereka bergerak dan langsung membentuk formasi yang aneh. Gelombang petir melonjak keluar dari tubuh mereka akhirnya membentuk cincin yang menyatukan mereka. Sesaat kemudian boneka bumi keperakan telah berubah menjadi boneka langit keemasan di depan banyak tatapan tertegun. Mata Xiaoyan tanpa sadar menyusut sedikit saat melihat pemandangan ini. Dia jelas mengerti betapa sulitnya bagi boneka bumi untuk berevolusi menjadi boneka langit. Saat itu, boneka bumi telah menyerap banyak petir pil untuk berevolusi di saat-saat terakhir. Namun, boneka bumi ini benar-benar menyelesaikannya dalam sekejap. Sepertinya itu adalah efek dari formasi. Tidak heran jika itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang Douzeng. Orang tua ini tidak akan beruntung, pikir Xiaoyan. Boneka langit menginjak tanah dan muncul di depan Lohun dengan tinjunya yang berisi cahaya keemasan, diayunkan dengan keras ke arah Lohun yang nampak terkejut setelah melihat perubahan boneka bumi. Dihadapkan dengan tinju yang sangat kuat, Lohun buru-buru menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya. Namun, pada saat ini, sikapnya yang alami dan tidak terkendali sudah tidak lagi ada dan digantikan dengan wajah yang serius. Dengusan teredam keluar dari tenggorokannya dan jejak darah muncul dari sudut mulutnya dan terhuyung mundur pada saat bersamaan. Setelah Lohun mundur dengan jarak 100 kaki, boneka langit sekali lagi menarik tinjunya. Tubuh boneka bersinar dan muncul di luar pintu batu. Cahaya keemasan menghilang dan sekali lagi berubah menjadi boneka bumi yang berjaga di tempat itu. Kejadian tak terduga semacam ini juga telah menyebabkan wajah sejumlah orang berubah. Mereka mungkin tidak takut dengan 10 boneka bumi di puncak kelas Douzong. Namun, boneka langit dengan kekuatan bintang 2 Douzun, menyebabkan mereka sangat takut. Bahkan jika seseorang mengalahkannya, dia akan sangat kelelahan. Untuk sesaat, tempat itu berubah menjadi suasana yang memalukan. Semua orang ingin masuk tetapi tidak ada yang mau terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan boneka-boneka itu. Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat ke arah 10 boneka itu. Ekspresi keinginan melintas di matanya. Jika boneka ini benar-benar hanya memiliki kekuatan puncak kelas Douzong, dia mungkin benar-benar tidak tertarik pada mereka. Namun, jika mereka bisa mencapai bintang 2 Douzun boneka langit, itu adalah masalah yang berbeda sama sekali. Selain itu, Xiaoyan juga sangat tertarik dengan formasi misterius dari boneka bumi. Jika dia menambahkan boneka langit ke dalamnya, kemungkinan kekuatan boneka langit akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Boneka langitnya saat ini mampu bertarung melawan bintang 3 Douzun. Jika dia menambahkan 10 boneka bumi ini dan formasi untuk membantunya, kemungkinan itu bahkan bisa bertarung melawan bintang 5 Douzun. Daya pikat ini cukup untuk membuat Xiaoyan bertindak secara pribadi. Bantu aku mengawasi yang lain, kata Xiaoyan pada Xiaoyi dengan lembut. Petir muncul di bawah kakinya dan tubuhnya melesat melewati kepala semua orang dan mendarat 100 kaki dari pintu batu. Karena tidak ada yang akan menyerang, biarkan aku menjadi yang pertama melakukannya, kata Xiaoyan. Semua orang terkejut saat melihat Xiaoyan, yang tiba-tiba melangkah maju. Beberapa dari mereka, yang memiliki permusuhan dengan Xiaoyan nampak mengerutkan kening mereka. Mereka jelas tahu, orang ini terlalu licik. Bagaimana mungkin dia akan maju untuk menangani boneka-boneka yang merepotkan itu? Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.